Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Aulia Rahab dengan NPM 20082600085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ dan morfologi sistem muskuloskeletal dari blok sel molekular biologi and hematologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang tadi saya bilang mengenai organ dan morfologi muskuloskeletal sistem. Pertama itu ada rangka aksial. Pertama itu ada kranium atau tulang tengkorak. Jadi itu berfungsi untuk melindungi otak dan bentuk struktur wajah terdiri dari tulang tengkorak dan tulang wajah. Kemudian ada kolumna vertebra atau tulang belakang. Dia itu berbentuk tulang yang tak beraturan, letaknya berada sisi posterior sepanjang regiokolum, toraks, abdomen, dan pelvis. Dia terdiri dari tulang leher, cervical vertebra, ada 7 leher, kemudian tulang dada, ada 12 tulang toraks, kemudian ada tulang pinggang atau lumbar, ada 5 tulang lumbar, kemudian ada tulang sakrum, terdiri dari 5 vertebra yang menyatu, kemudian tulang ekor terdiri dari 4 vertebra yang menyatu. Kemudian ada sternum atau tulang dada, berbentuk tulang pipi yang terletak di anterior regiotoraks. Kemudian ada costa atau tulang iga, berbentuk tulang pipi terletak di sisi anterolak posterior regiotoraks. Kemudian secara anterior 7 pasang costa pertama membentuk persendian dengan sternum atau costa sejati. Kemudian ada 3 pasang membentuk persendian secara tidak langsung melalui kartilago costa ke 7 costa palsu. Kemudian ada 2 pasang costa terbawah tidak terhubung dengan sternum atau costa melayang. Kemudian ada rangka apendikular atau apendikular skeleton. Pertama ada gelang bahu, gelang bawah ada clavikula. Dia berbentuk tulang panjang yang membentuk S. Kemudian dia terletak horizontal dari bahu sampai ke sternum, tulang dada di sisi superior anterior di regiotoraks. Kemudian ada scapula, dia berbentuk tulang pipi, berbentuk segitiga. Kemudian ada extremitas superior. Dia ada humerus, berbentuk tulang panjang, letaknya berada pada regio brachian atau lengan atas. Dia menghubungkan bahu dengan lengan bawah. Kemudian ada ulna dan radius. Dia membentuk tulang panjang, letaknya berada pada regio antebrachium atau lengan bawah. Kemudian ada tulang karpal, dia berbentuk tulang pendek, letaknya berada pada ujung proksima regio manus atau pergelangan tangan. Kemudian ada metakarpal, dia berbentuk tulang panjang terdiri dari 5 tulang yang berada di sisi medial pada regio manus, tepatnya di antara os carpalia dan digitimanus. Kemudian ada digitimanus, berbentuk tulang panjang, letaknya pada ujung distal regio manus. Kemudian ada gelang panggung atau pelvis. Dia ada cosae, berbentuk tulang pipi, letaknya di regio pelvis dan atau daerah panggul. Memiliki 3 bagian tulang yang menyatu, yaitu ilium, ischium, dan pubicum. Kemudian ada ekstremitas bawah atau inferior. Dia ada femur, dia berbentuk tulang panjang, berada pada regio femoris atau tungkai atas. Kemudian ada tibia fibula, berbentuk tulang panjang, letaknya berada pada regio curis atau tungkai bawah. Kemudian ada patella, berbentuk tulang sesmoid, yaitu tulang yang berbentuk di antara tendon. Kemudian ada morfologi tarsalie, morfologinya itu bentuk tulang pendek dan merupakan bagian dari tulang kaki atau ossa pedis. Kemudian ada metatarsal, berbentuk tulang pendek, letaknya pada sisi medial regio tarsus atau kaki. Kemudian ada gidi-giti pedis, dan berbentuk tulang pendek, letaknya berada pada ujung distal regio tarsus atau kaki. Kemudian ada jenis sendi. Jadi jenis sendi ini pertama ada berdasarkan struktur. Berdasarkan struktur ini ada sendi fibrosa terhubung oleh jaringan fibrosa, umumnya tidak bergerak. Contohnya itu ada articulatio tibiofibularis. Kemudian ada sendi cartilaginosa. Dia terhubung oleh tulang rawan, memungkinkan sedikit bergerak. Contohnya itu symphysis pubis. Kemudian ada sendi sinovial. Dia memiliki rongga sendi yang berisi cairan sinovial yang memungkinkan gerakan bebas atau articulatio genu.
Dia ada juga berdasarkan kemampuan gerak. Pertama itu ada sendi sinatoris, sendi yang tak bergerak atau tidak memungkinkan bergerak. Contohnya itu ada sutura sagittalis. Kemudian ada sendi ampietosis, dia itu sendi yang tidak sedikit bergerak atau memungkinkan sedikit bergerak. Contohnya itu ada diskus intervertebralis. Kemudian ada sendi diatoris, sendi yang bergerak bebas atau memungkinkan gerakan yang luas, yaitu articulatio genu. Ada yaitu ada otot rangka. Jadi otot rangka ini pertama ada otot aksial. Otot aksial ini terbagi lagi. Yang pertama itu ada otot wajah. Otot wajah ini pertama ada occipitofrontalis. Morfologi ototnya itu berbentuk paralel. Eh, Kemudian ada orbicularis oculi. Morfologi ototnya itu berbentuk sirkular. Letaknya itu di regio kaput, tepatnya berada di sekeliling mata. Kemudian ada orbicularis oris, morfologi ototnya itu berbentuk sirkular. Eh, Letaknya di daerah regio kaput, eh, tepatnya berada di sekitar mulut. Kemudian ada buccinator, morfologi ototnya itu paralel. Letaknya itu di daerah kaput, berada di sekitar lateral mulut atau pipi. Kemudian ada masseter, morfologi ototnya itu paralel. Biasanya itu letaknya berada di regio kaput, lebih tepatnya di lingkungan zigomatiknya. Kemudian ada otot leher. Pada otot leher ini ada plasma. Morfologi ototnya itu paralel, berada di anterior regio column. Kemudian ada sternocleidomastoid. Morfologi ototnya itu paralel, letaknya berada di sisi lateral regio column. Kemudian ada trapezius. Morfologi ototnya itu triangular, berada di sisi posterior anterior regio column dan sisi posterior anterior regio thorax. Kemudian ada otot batang tubuh. Yang pertama itu ada otot belakang tubuh. Yang pertama itu ada latissium dorsi, morfologi ototnya itu triangular. Letaknya di sisi posterior anterior regio abdomen. Kemudian ada teres major, morfologi ototnya itu paralel, berada di sisi posterior superior regio thorax. Kemudian ada otot dinding abdomen, yaitu ada rectus abdominalis. Morfologi ototnya itu paralel, letaknya berada pada sisi anterior regio abdomen. Ada rectus abdominalis. Ototnya itu paralel, letak berada pada sisi anterior regio abdomen. Kemudian ada oblique internus. Morfologi ototnya itu paralel, letaknya berada pada sisi lateral profunda regio abdomen. Kemudian ada otot dinding toraks. Pertama itu ada pectoralis major, morfologinya itu ototnya itu triangular, letaknya berada pada sisi anterior superficial regio thorax. Kemudian ada pectoralis minor, morfologinya itu ototnya paralel, letaknya berada pada sisi anterior profunda regio thorax. Kemudian ada serratus anterior, morfologi ototnya itu paralel, letaknya berada pada sisi lateral regio thorax. Kemudian ada berdasarkan otot rangka apendikular. Jadi pada apendikular ini ada otot bahu. Deltoid pertama itu ada deltoideus. Morfologi ototnya itu multipenatus, terletak pada gelang bahu. Kemudian ada bicep brachii, morfologi ototnya itu fusiform, letaknya pada sisi anterior superficial regio brachium. Kemudian ada tricep brachii, ototnya itu fusiform, letaknya pada sisi posterior superficial regio brachium. Pertama lalu ada otot lengan bawah atau regio anterobrachialis. Ada flexor carpi radialis, morfologi ototnya itu fusiform, letaknya pada sisi anterior lateral regio antebrachium. Kemudian ada extensor carpi radialis longus, morfologi ototnya itu fusiform, letaknya pada sisi posterior lateral regio antebrachium. Kemudian ada otot panggul, ada gluteus maximum, ototnya itu multingangular, letaknya berada pada sisi posterior superficial regio pelvis. Kemudian ada gluteus medius, ototnya itu multiangular. Kemudian ada otot paha atau regio femoris. Pertama itu ada rectus femoris, uh, morfologi ototnya itu binetus. Kemudian ada vastus lateralis,
Morfologi ototnya itu unipenatus, biasanya itu berada di, regio femoris atau paha, kemudian ada vasus medialis morfologi ototnya itu unipenatus, biasanya dia berada di sisi medial, superficial regio femoris atau paha. Kemudian ada berdasarkan jenis tulang. Pertama itu ada tulang panjang yaitu os femur atau tulang paha, lalu ada tulang pendek yaitu os cuboid, tulang pergelangan kaki, kemudian ada tulang pendek yaitu tulang pipi yaitu os neurocranium atau tulang kepala, kemudian ada tulang tak beraturan yaitu os splenochorium atau tulang wajah dan os vertebra atau tulang belakang. Dari semua yang saya jelaskan tadi, saya mengambil 5 referensi dari sini. Mungkin mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai organ dan morfologi muskuloskeletal system ini. Mungkin ada sedikit salah-salah kata atau kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.